Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Surya Paloh ya, yang ngaku apes koalisi Anies Baswedan tak dilirik Bohir. Kemudian politikus PKS mengatakan uang bukan segalanya ya. Ini yang sesuai dilansir dari msn.com ya, dari suara.com juga. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suarasumber.id. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Nasir Jamil mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Sebab pemimpin itu ditentukan oleh rakyat Indonesia. Hal itu dinyatakan Nasir menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang mengaku apes karena koalisi Anies Baswedan tidak dilirik Bohir alias pemodal. Itu juga sudah terjadi beberapa tempat, bahkan calon-calon ini pilkada biarpun beda dengan pilpres yang milikkan rakyat, ada calon-calon yang punya bohir dan didukung oleh banyak partai tapi kalah dengan calon independen misalnya. Jadi uang bukan segala-galanya, meskipun memang dia bisa menentukan segala-galanya, kata Nasir Senin 14 November 2022. Menurutnya PKS sendiri lebih percaya terhadap dukungan rakyat ketimbang harus menunggu soal adanya pemodal. Dia menegaskan bahwa belum dideklarasikannya koalisi perubahan bukan karena masih meributkan soal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sekali lagi, dukungan rakyatlah yang paling diutamakan, dukungan rakyat paling besar. Jadi ini bukan soal bohir, soal pemodal ya, soal tidak mau kalau misalnya cawapres diisi oleh si Fulan, katanya dikutip dari suara.com. Nasir menegaskan pihaknya masih mematangkan ya soal strategi untuk bangsa ke depan. Menurutnya hal-hal seperti polarisasi misalnya dalam pemilu ke depan harus dicegah. Ini soal strategi, soal nasib bangsa ke depan, soal bagaimana Indonesia bisa guyup. Belum apa-apa sudah ada polarisasi, sudah ada upaya menghadirkan politik identitas, pungkasnya. Surya Paloh cari pemodal besar. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya tak menampik jika seandainya ada pemodal besar untuk menghadapi kontestasi nasional. Namun menurutnya kekinian pihaknya merasa apa sebab tidak ada pemodal besar ataupun pemodal kecil yang menghampiri. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katanya kita kepingin. Kalau ada pemodal besar, terutama yang mau dekat dan bersimpati kepada Nasdem, saya katakan hormat, siap aja, kata Suryo ditemui usai perayaan HUT Nasdem ke-11 di JCC Jakarta, Jumat 11 November 2022. Ini kan apes ini, pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada sambungnya. Kendati begitu, Paloh enggan mengomentari soal adanya pemodal besar justru menjadi penghalang pihaknya berkoalisi. Menurutnya dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi, namun hal itu akan menjadi posisi yang serba salah. Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi, kalau kita bilang iya salah, kita bilang tidak juga salah. Jadi kita harus waspada, bahasa Jawanya eling dan waspodo, tuturnya. Paloh mengatakan penjajakan koalisinya dengan PKS dan Nasdem komunikasi sejauh ini baik. Menurutnya masing-masing partai punya strateginya masing-masing. Nah ini barangkali masing-masing sedang melihat ya kan, dengan masalahnya masing-masing, problematiknya masing-masing, evaluasi dirinya masing-masing, strategi masing-masing. Nah Nasdem posisinya dia sudah selesai dengan mencalonkan Pak Anies, calonnya sudah selesai, tuturnya. Tidak hanya soal calon cawapres, kan sejak awal saya katakan kita serahkan kepada calon presiden aja kita percaya, apalagi calon wakil. Nah itu sebenarnya bebernya lagi. Ya sobat sekalian, itu ya pengakuan jujur dari Surya Paloh yang juga menjadi rahasia umum bahwasanya dalam sistem demokrasi pilpres itu memang biayanya sangat mahal ya, dan itu tidak bisa dipungkiri meskipun dari pihak PKS yaitu Nasir Jamil ya. Nasir Jamil mengatakan uang bukan segalanya, tetapi untuk demokrasi memang masih harus ya masih tidak bisa memungkinkan no freelance ataupun dalam proses pemilu ini gratis ya.
Ini yang kita sesalkan ya. Kita sesalkan sejak dulu hingga sekarang, bahkan Pak Mahfud juga mengatakan 92% ya pilkada itu dibiayai cukong. Artinya setelah menjabat ya, mau tidak mau si pemenang itu pasti akan tersandera dengan kebijakan atau syarat-syarat ketika pemodal atau bohir itu membiayai ya. Dan ini menjadi putaran lingkaran setan yang akan terus-menerus dan tidak akan selesai ya. Nah, itulah sistem demokrasi saat ini yang tidak mungkin kedepannya ya pemimpin ataupun kepala daerah itu seakan kalaupun itu berganti itu hanya berganti saja ya, tidak kebijakan, sistem, aturan itu lebih cenderung didominasi oleh kepentingan para cukong atau oligarki. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya tidak salah ya setiap kebijakan ya, dan kita kan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi pada kenyataannya itu hanya teoritis semata gitu ya. Yang ada adalah banyaknya kepentingan rakyat itu tidak diakomodasi ataupun tidak didengar oleh kepala daerah ataupun juga pilpres atau presiden ya. Nah, misalnya banyaknya undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR ya, padahal DPR ada wakil rakyat, dan pada rezim ini ya sangat kentara sekali kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan itu tidak pro, ataupun kebijakan dikeluarkan DPR maupun presiden itu memang tidak pro kepada rakyat ya. Misalnya saja yang paling terbaru adalah kebijakan tentang kenaikan harga BBM ya. Itu kita lihat ya sudah rakyat belum selesai masalah COVID ya, sudah dipukul dengan kenaikan BBM yang saat ini kita rasakan bersama gitu ya. Daya beli masyarakat turun, UMKM penghasilannya menurun dan lain sebagainya. Nah, di mana teori tentang kata-kata dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang ada kan ketika kenaikan BBM itu justru bukan mengakomodasi kepentingan rakyat, tetapi mengakomodasi kepentingan bohir ya. Ada bohir yang dulu membiayai pemilu, yang membiayai pilkada, dan membiayai bahkan yang proses pemilihan anggota DPR, DPRD sekalipun ya, mau tidak mau harus balas budi gitu ya, berupa kebijakan-kebijakan ya. Dan akhirnya ya slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu tidak akan pernah terwujud. Yang ada adalah dari bohir untuk bohir, dan dari bohir oleh bohir dan untuk bohir gitu ya. Nah, inilah permasalahan demokrasi yang semata-mata pada intinya tidak akan bisa mensejahterakan rakyat ya. Kita dari dulu ya hingga sekarang, negara ini adalah negara yang kaya gitu ya, negara dengan gemah ripalo jinawi, toto tentrem, Kartorarjo. Kita tidak pernah melihat rakyat itu benar-benar disejahterakan ataupun dipenuhi ya secara sejahtera ya kebutuhan hidupnya ya. Yang ada adalah ketika rezim itu berganti ya, ketika rezim itu berganti, itu pula ya banyak sekali ya amanat atau kebutuhan rakyat ataupun kebijakan rakyat yang harusnya melalui ya pemimpin, presiden ataupun kepala daerah yang harus memenuhi kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, memang yang menjadi permasalahan adalah untuk masalah pemilu termasuk dua pilpres adalah biaya politik yang tinggi ya. Makanya yang paling yang harus kita kritik adalah bagaimana mengubah biaya politik ataupun biaya pemilu ini ya lebih murah lagi ataupun bisa gratis ya. Harus ada keinginan supaya korupsi itu tidak tambah tumbuh subur gitu ya. Kita ketahui ya saat ini ya, setelah kita ketahui ya biaya pemilu itu mahal ya, bukan hanya untuk pilkada tetapi juga pilpres, potensi korupsi itu besar sekali gitu ya. Kita ketahui gaji pegawai berapa, gaji kepala daerah berapa, gaji presiden berapapun, juga untuk pejabat-pejabat lainnya itu tidak berbanding lurus dengan biaya pemilu yang dahulu mereka keluarkan, yang tentu saja itu dibiayai mayoritas oleh cupong. Makanya yang paling perlu ya adanya revisi adalah bagaimana biaya pemilu itu jangan terlalu mahal ya, atau kalau bisa gratis ya. Pertama ya yang bisa diusahakan adalah
aturannya dulu ya. Aturan ini yang harus benar-benar dirubah, dan ini memang perlu goodwill dari para pemangku ataupun stakeholder, dalam ini DPR ya, kemudian juga para politisi ya, untuk menggodok aturan untuk biaya pemilu itu lebih murah lagi, ataupun kalau bisa gratis ya, supaya apa? Supaya politisi nanti yang terbentuk itu ya benar-benar ya tidak mempunyai tanggungan untuk membiayai biaya pemilu. Nah, untuk saat ini demokrasi yang prima ya tidak mungkin tidak menggandeng para bohir ya. Makanya permudah biaya pemilu, ataupun memakai cara-cara yang lebih efisien, efektif. Kan sekarang nggak zaman internet ya. Misalnya bisa memakai pemilihan internet base atau berbasis internet, itu yang dilakukan di spot-spot tertentu, misalnya tiap kecamatan gitu ya. Kemudian juga untuk kampanye ya, kampanye itu dikurangi kampanye luar ruangan, lebih banyak kampanye lewat media sosial, yang itu termasuk murah dan efektif dan efisien gitu ya. Toh semuanya sama-sama tahu siapa calon yang akan diusung gitu ya, yang dicalonkan. Kemudian memang juga biaya-biaya teknis lain, misalnya biaya saksi itu juga termasuk tinggi ya. Jadi memang harus ditingkatkan integritas ya para penyelenggara pemilu ya, karena supaya para peserta pemilu ini tidak perlu membiayai mahal-mahal untuk saksi ya. Kenapa? Karena sedari awal mereka tidak percaya adanya penyelenggara pemilu, makanya banyak saksi yang harus dibiayai atau dideploy ya. Nah, itulah ya, makanya kita juga berpikir ya ke depannya. Nah, apakah ini bisa terwujud ya? Memang agak sulit ya, karena ini seakan dipelihara oleh cukong, supaya biaya pemilu ataupun pemilu itu tergantung oleh oligarki gitu ya. Terus menerus dipelihara agar bohir atau pemodal pemilu itu tergantung oleh oligarki gitu ya. Makanya ini yang kita khawatirkan gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana ya untuk hal yang lebih besar lagi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sistem gitu ya. Kalau sistemnya itu atau dari puncaknya itu sudah bagus, maka ke bawahnya itu bisa mengikuti ya, sama seperti slogan Edagium itu ya, ikan busuk dari kepalanya. Makanya kalau nggak mau busuk kepalanya harus diperbaiki dulu, atau dari atasnya dulu diperbaiki, yaitu dari sistem yang nanti turunan-turunannya itu akan menghasilkan ya aturan-aturan yang bisa memberikan ya aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saat ini sistem yang belum pernah dicoba ya, tidak mungkin kita tetap mempertahankan sistem sekarang, kapitalis demokrasi itu ya, yang terjajah itu di belakangnya tidak ada ketakwaan individu ya. Yang paling bisa perlu dicoba tentu saja yang juga pernah disampaikan oleh Rocky Gerung ya, tentang bagaimana Rocky Gerung percaya terhadap keadilan itu bisa didapat dari Islam ya. Kita memang harus yakin, jujur gitu ya, percaya diri bahwasanya saat ini yang masih bisa ya, dan pasti bisa memenuhi ya sistem yang bisa mengatur manusia sekarang ya, sistem dari sang pencipta manusia, yaitu sistem Islam ya, suka atau tidak suka gitu ya. Karena dengan sistem Islam itu ya ada, tidak hanya mengatur ibadah tetapi juga mengatur segala aspek hukum, ekonomi ya. Jangan salah, itu semuanya ada dalam ekonomi, ada politik, ada termasuk bagaimana mengatur pemerintahan. Dan dalam sistem Islam ini lebih mumpuni ya, karena dasar yang dipakai itu bukan hukum dari buatan manusia tapi hukum dari Allah SWT gitu ya. Nah ketika sistem itu sudah bagus, maka akan otomatis akan memberikan turunan-turunannya yang lebih bagus lagi ya. Misalnya untuk bagaimana sistem politik, sistem pemilihan. Nah, untuk sistem politik itu hanya hal teknis saja gitu ya, karena sistemnya sudah bagus, otomatis dalam pemilihan itu tidak akan serumit dan semahal ini gitu ya.
dan insya Allah tidak akan lagi ada boher ya, pemodal yang nantinya perlu membiayai ya, karena pemilu itu sudah murah, pemilu itu sudah bahkan gratis. Dan yang jadi ketika circumstance atau habitat dalam sistem Islam itu terbentuk, maka yang terjadi adalah ketakwaan individu yang akan terus dijaga oleh pemimpin, yaitu khalifah gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya, para politisi hanya akan berpikir ya bagaimana mengurus urusan umat ya, bukan melulu mengurusi urusan kepentingan partainya, golongannya ya, atau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, karena dalam circumstance atau lingkungan ya, habitat dalam Islam itu akan terbentuk ketakwaan individu ya. Jadi mereka akan fokus mengurusi umat lebih daripada mengurusi urusan partai, ataupun berpikir untuk mengambil keuntungan lebih dalam hal finansial seperti yang ada sekarang gitu ya. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan atau yang tidak pernah dicoba, dan terus-menerus dijadikan pertanyaan ya, dijadikan hal yang sifatnya frustasi yang dipikirkan oleh banyak orang gitu ya, karena memang kita sudah hopeless dengan berbagai macam pilihan-pilihan yang akhirnya mereka sudah tidak ada pilihan gitu ya, hanya mempertahankan atau memperbaiki sistem yang ada ya. Ingat bahwasanya sistem ini ya sudah tidak bisa diperbaiki ya, sudah tidak bisa diperbaiki. Kita sudah berapa tahun ya hidup dalam sistem demokrasi kapitalis ya, yang seharusnya kita harapkan benar-benar baik ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, pada kenyataannya tidak akan bisa terwujud karena aturannya sendiri buatan manusia ya. Kemudian manusia mempunyai banyak kelemahan, dan yang paling bisa mengerti manusia tentu saja yang menciptakan manusia. Makanya itu sistem yang benar-benar harus dijadikan acuan ya, untuk kita itu suka atau tidak harus bisa mengerti gitu ya, untuk memahami ya aturan yang tahu tentang kebutuhan manusia ya, aturan ya dari pembuat manusia. Nah, kalau sudah sistem atau circumstance atau lingkungan atau habitat itu sudah sistemnya itu sudah Islam ya, itu akan sulit ya untuk hal-hal misalnya terkait masalah politik ya, kemudian pemikiran ada boher itu udah nggak ada lagi gitu ya, karena semuanya fokus ya, para pemangku kebijakan itu berfokus untuk mengurusi urusan umat ya, daripada untuk mengurusi kepentingan pribadi, golongan ataupun partainya masing-masing. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutannya terkait kontestasi pemilu ini, yang kita harapkan rakyat maupun umat ini berubah untuk menjadi lebih baik dan mengambil dalam hadis itu dikatakan ya, tidak layak dan tidak pantas seorang muslim itu terjebak di lubang 2 kali. Artinya kalau kita sudah berkali-kali dalam proses politik ini gagal, ada saatnya kita itu berani mencoba sesuatu yang baru, yang benar-benar real ya, dari sang pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sistem Islamnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.